Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam yang berlimpah kita sampaikan kepada Allah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal mu'minuna ibadallah, berbahagialah kita di hari yang agung dan mulia ini. Demi Allah, saat ini kita berada di lingkaran nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Terutama nikmat iman dan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, orang beriman adalah orang yang pandai mengambil ibrah. Orang beriman adalah orang yang selalu memanfaatkan setiap momen kehidupannya untuk mengambil pelajaran yang terbaik. Terlebih kita saat ini berada di hari yang agung, hari yang sangat mulia, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hikmah, faidah yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman dengan momen seperti ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyebutkan satu di antara sekian banyak hikmah dan faidah dari adanya hari raya Idul Kurban. Para jamaah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban mendidik kita semua untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Berat dan susahnya cobaan, dahsyatnya rintangan, tantangan dan hambatan kehidupan, ternyata itu semua tidak pernah sedikit pun menutup celah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, perhatikanlah satu surat yang agung yang sering diulang-ulang, yang sering disampaikan saat momen Idul Adha seperti ini,
yakni surat Allah yang mulia Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Salah satu di antara tafsiran Al-Kautsar, al-khairul katsir, kebaikan yang berlimpah, nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada umatnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebut dengan melaksanakan dua ibadah yang sangat agung, ajallul ibadat wa a'zamul qurbat, seagung-agungnya ibadah dan sebesar-besarnya bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat dan ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah, dirikanlah salat karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang akan terputus. Dialah yang akan terputus dari keberkahan lahir batinnya, dari keberkahan dunia akhiratnya. Dialah yang akan terputus dari segala kenangan kebaikan. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah kurban yang tertuang di dalam surat Al-Kautsar sejatinya adalah perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya. Perhatikanlah bagaimana sejarah menceritakan di saat surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah saat itu dalam keadaan duka, caci maki, tekanan fisik ataupun mental yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu datang bertubi-tubi, silih berganti seolah tiada henti. Namun perhatikan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di tengah duka yang amat melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Allah justru memerintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya, seolah semua penderitaan itu adalah nikmat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan hidayah, taufik dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kekasihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli halin. Kata Ibunda Aisyah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, beliau selalu mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal saleh sempurna. Sedangkan jika beliau menyaksikan hal-hal yang tidak disukai, ketika beliau merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, ternyata beliau tetap bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya bagi Allah
atas segala keadaan. Renungkanlah para jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertahmid di kala suka dan duka. Masya Allah. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Maka tugas kita sebagai pengikut Nabi, hayati dan resapi kalimat ini. Ternyata alhamdulillah, kalimat tahmid ini bukan sekedar ucapan yang mengalir deras dari lisan-lisan kaum muslimin tanpa penghayatan sama sekali. Karena zikirnya seorang hamba yang saleh bukan sekedar zikir lisan. Tahmid yang dia ucapkan bukan sekedar ucapan lisan, namun ucapan yang disertai dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh karenanya para ulama menegaskan, jika kita mengucapkan kalimat yang singkat ini, iringi dengan keyakinan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber sasaran dari segala pujian. Jami'ul mahamid wa syukru lillahi ta'ala. Seluruh bentuk pujian dan segala rasa syukur yang sempurna, semuanya hanya milik Allah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kalimat ini tidak akan pernah memberikan manfaat, tidak akan pernah memberikan fadilah dan keistimewaannya sama sekali, kecuali dengan disertai kamalil mahabbah wa kamalit ta'zim, kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan dua rukun dari kalimat tahmid. Dan ini yang membedakan kalimat tahmid yang berkualitas dan kalimat tahmid yang sekedar ucapan lisan. Ayuhal muslimuna ibadallah, sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kalimat tahmid alhamdulillah adalah kalimat yang sangat luar biasa. Nanti kita pulang dari tempat ini, setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah ini, oleh-oleh yang harus kita bawa, PR yang harus selalu kita tuntaskan dengan kualitas yang baik. Jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena siapa yang mendalami kalimat ini, maka dia akan menjadi orang yang selalu bahagia dalam segala keadaannya. Nikmat Allah namanya saja nikmat, maka dia rasanya enak. Jika kemudian kita iringi dengan rasa syukur kepadanya, jika kita iringi dengan kalimat tahmid alhamdulillah yang diiringi dengan keyakinan lurus di dalam hati kita, maka nikmat tersebut bertambah lezat dan enaknya. Demikian pula rintangan, cobaan, tantangan kehidupan yang masing-masing kita pasti mengalaminya dalam kehidupan ini. Kita semua sama-sama mengetahui rasanya itu pahit. Musibah, ujian, cobaan rasanya pahit. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, penawarnya adalah kalimat tahmid. Alhamdulillah ala kulli halin. Ayuhal muslimuna ibadallah, siapa yang mendalami kalimat ini, maka dia akan semangat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Karena sesungguhnya tidak ada satupun detik dari perjalanan kehidupan manusia yang sepi dan sunyi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyadari ini sesadar-sadarnya, rasa-rasanya tidak akan pernah ada keluhan di dalam diri kita. Baik terkait dengan kebaikan agama kita, lebih-lebih terkait dengan kebaikan dunia yang fana. Ayuhal muslimuna ibadallah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji dan terpuji karena sesungguhnya Allah sempurna dalam zatnya.
Allah sempurna dalam nama dan sifatnya. Allah sempurna dalam perbuatan-perbuatannya. Demikian pula nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada makhluknya sangatlah sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Dan selanjutnya, siapa yang mendalami kalimat tahmid ini, maka dia akan menyadari sesadar-sadarnya tentang kelemahan, tentang kekurangan dirinya sendiri, sehingga kalimat ini sejatinya menjadi rem yang sangat pakem untuk kemudian orang itu selamat dari ujub dan takabur. Siapa kita para jamaah? Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita tidak pernah disebut-sebut oleh manusia. Dulu tidak ada orang panggil-panggil nama kita. Dulu tidak pernah ada orang yang memuliakan, menghormati kita. Maka sejatinya segala sesuatu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dhaif. Tidak ada satupun celah sedikit apapun untuk dia ujub takabur di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Jabbar. Ayuhal muslimun, ibadallah, momen Idul Adha seperti ini semoga menjadi penggugah jiwa dan raga kita untuk menjadi abdan syakuran, sebagaimana syukurnya Abul Anbiya wa Imamul Hunafa Nabiullah wa Rasuluhu wa Khaliluh Ibrahim alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam surat An-Nahl ayat 120-121. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan panutan dan teladan. Beliau adalah orang yang sangat patuh kepada Allah. Beliau adalah orang yang hanif, orang yang lurus jiwa raganya, lurus ibadahnya, lurus akidah dan muamalahnya. Kemudian Allah tegaskan walam yakum minal musyrikin. Beliau sama sekali tidak pernah berbuat syirik dan sama sekali tidak pernah menjadi golongan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Selanjutnya Allah puji lagi beliau, syakiran li an'umih. Beliau adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau telah ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Maka perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah, syukur yang menjadi sifat paling menonjol pada diri para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Ibrahim yang sedang kita ceritakan ini. Beliau dengan kualitas iman, dengan kualitas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang begitu istimewa dengan 3 karakter sekaligus. Tentu ini semua dikenal di dalam sejarah perjalanan hidup beliau. Pertama, para jamaah, beliau memiliki kesempurnaan dalam ibadah personalnya. Tadi ayatnya sudah kita bacakan. Kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Beliau juga dikenal memiliki kesempurnaan di dalam mendidik keluarga. Beliau juga dikenal memiliki kesempurnaan di dalam masalah kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya. 3 karakter yang sangat langka, 3 karakter yang jarang terkumpul secara sempurna pada diri seorang hamba, bahkan pada diri orang yang terkenal sebagai tokoh agama. Sebagian manusia baik hubungannya kepada Allah, tapi dia tidak pandai mensyukuri nikmat memiliki pasangan. Dia tidak pandai mendidik keluarganya. Dia menyangka mendidik keluarga itu ngasih uang jajan, ngasih uang SPP supaya bisa sekolah, selesai urusan. Tidak pernah memiliki kepedulian. Bagaimana
istri dan anak-anak ini menjadi amanah yang besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, kalau tanggung jawab seorang suami yang muslim terkait dengan keluarganya hanyalah memberikan nafkah harta, kebutuhan-kebutuhan lahiriahnya, tentunya orang-orang di luar Islam mereka lebih mampu daripada kita. Tugas berat bagi kita adalah menuntun mereka semua selamat sampai di depan pintu surga. Ini tanggung jawab kita. Jika kita sadar dengan tanggung jawab ini, para jamaah, tidak akan pernah ada seorang suami menyia-nyiakan istrinya. Tidak akan pernah ada orang tua yang menyia-nyiakan anak keturunannya. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia aplikasikan dengan serius dan sungguh-sungguh membimbing seluruh anggota keluarganya untuk bisa selamat sampai di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya, dengan sifat ampunannya, membimbing lahir batin kita semua untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ini resep kebahagiaan yang sangat mudah dan simpel sekali, namun banyak kaum muslimin yang tidak tertarik dengan masalah ini. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari setiap episode perjalanan kehidupan kita. Yakinlah kita bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jika kita rakyat jelata, maka jangan pernah tergiur dengan para pejabat tinggi negara, karena mereka dengan kita sama-sama peserta ujian. Jika kita orang miskin, jangan pernah terpesona dengan keberadaan orang-orang kaya, karena dia dengan kita sama-sama peserta ujian. Yang berbeda hanyalah urusan soal ujiannya saja. Maka yang terpenting bagi kita bukan soal ujian yang seperti apa, tapi yang menjadi fokus kita, yang menjadi PR bersama kita yang harus mati-matian kita benahi selama hayat kita masih di kandung badan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada kita, setiap soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena semua kita statusnya sama, hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita hidup dengan segala macam pernak-pernik ujian dan cobaan. Maka yang selamat mereka adalah orang-orang yang memiliki jawaban yang benar. Yang lulus adalah mereka yang menjawab seluruh soal-soal ujian ini dengan jawaban yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu belajar ilmu agama. Karena orang yang punya persiapan belajar, dia akan selalu siap menghadapi semua soal ujian kehidupan. Kita kalau di sekolah zaman dulu, para jamaah, ketika ibu guru kita memberikan soal ujian dadakan, maka biasanya para murid uring-uringan. Yang akan kelihatan tenang adalah murid yang selalu siap dengan belajar. Dia belajar bukan hanya untuk ujian, dia belajar setiap saat. Demikianlah Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada orang yang paling tenang menjalani kehidupan di dunia ini melainkan mereka yang selalu istiqomah di dalam mempelajari agama. Mereka orang-orang yang paling tenang hidupnya. Mereka tidak kebingungan, mereka tidak stres, tidak galau menghadapi kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka selalu siap dengan soal ujian apapun. Ayyuhal muslimuna ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأئمتنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.